Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara dan sahabat yang sudah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi semua saudaraku. Saudara, hari ini kita akan kembali memasuki satu topik sebagai lanjutan dari kitab Yunus. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas pasal 1 bagian pengantar, kemudian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya sampai pasal 2 ayat-ayat yang terakhir. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dengan pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah pertobatan Niniwe. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ayat yang ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat yang terakhir, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang terdahulu dalam pasal yang kedua, diakhiri dengan kemurahan hati Allah. Dalam kedaulatannya tuh Allah telah menyelamatkan Yunus melalui seekor ikan besar dan memuntahkan Yunus di kota tujuan Allah sendiri, yaitu Niniwe. Maka hari ini kita melihat satu tema dari bagian firman Tuhan ini ialah pengutusan Yunus yang kedua. Kalau kita memperhatikan dari pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, sebenarnya ayat-ayat ini begitu sama atau begitu mirip dengan ayat-ayat yang pertama dalam pasal 1. Ya, dikatakan bangunlah, berjalanlah, dan berserulah. Dipakai kata kerja yang sama. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, bangunlah, berjalanlah, dan berserulah. Nah, kita lihat di sini ada panggilan yang kedua yang sebenarnya isinya sama dengan pasal 1 ayat 2. Tetapi tujuannya dipertegas. Kalau kita memperhatikan, ya,
dikatakan di dalam ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Ya, jadi ada penegasan seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yunus, seperti firman Tuhan yang disampaikan. Tujuannya persis sama dengan pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Tujuan pemberitaannya adalah kota Niniwe. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, ada penjelasan yang lebih detail tentang populasi atau besarnya kota Niniwe. Kita memperhatikan di dalam pasal 1 ayat 2, ya, dikatakan berserulah, dikatakan bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Ya, tetapi di dalam bagian ini kita lihat ada penjelasan yang lebih detail. Ya, kota yang digambarkan itu dikelilingi dalam 3 hari perjalanan. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat bagian-bagian itu dijelaskan betapa luasnya kota itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah pengutusan itu, maka di dalam ayat yang keempat, kalau saudara perhatikan apa yang sudah kita baca tadi, ada isi berita, apa yang harus disampaikan oleh Yunus. Ya, di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 memang itu tidak dijelaskan, tetapi di dalam pengutusan Yunus yang kedua ini dijelaskan, yaitu dengan satu kalimat pendek, bahwa Niniwe 40 hari lagi akan ditunggangbalikan atau dihancurkan. Saudara, berita ini begitu singkat tetapi begitu tegas. Tentulah berita yang tidak diharapkan oleh siapapun juga, atau tidak diharapkan oleh setiap orang. Kemudian juga bisa muncul pertanyaan dari berita ini, mengapa 40 hari? Tentulah kita tidak bisa memberikan satu interpretasi yang macam-macam terhadap bagian ini, tetapi yang jelas itu berita dari Tuhan, itulah waktunya Tuhan. Waktu anugerah di mana ada kesempatan untuk berbalik setelah mendengar berita itu. Kemudian memang di dalam pembacaan ini, di dalam ayat 4, tidak ada penjelasan bagaimana Yunus menyampaikan berita itu kepada orang Niniwe. Tidak dijelaskan dalam kondisi apa, di mana, tetapi hanya ada satu berita yang sangat singkat, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan. Nah, yang luar biasanya saudara, dan ayat-ayat ini juga adalah ayat-ayat yang membuat banyak orang, khususnya para teolog liberal, yang sungguh sangat tidak dapat mempercayai apa yang terjadi sesungguhnya di Niniwe. Sesungguhnya apakah ini terjadi atau ini hanya fiksi atau mitos atau karangan manusia belaka. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, berita yang singkat, berita yang tegas, dengan serta-merta ditanggapi, diresponi oleh penduduk kota Niniwe yang notabene adalah orang kafir, bangsa penyembah berhala, orang-orang yang melakukan begitu banyak kejahatan dengan cara-cara yang sadis. Tetapi ketika Yunus menyampaikan satu berita yang tidak memiliki introduksi, tidak memiliki ilustrasi, hanya ada satu kalimat pendek, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggangbalikan. Kita lihat hal yang luar biasa di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat-ayat seterusnya. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Ini yang luar biasa. Bahkan dikatakan besar kecil, tua muda menjadi percaya kepada Allah. Ini sesuatu yang membuat kitab ini menjadi satu kitab yang
memang tanda kutip sulit dipercaya. Mengapa orang yang begitu jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala, yang melakukan berbagai macam kejahatan, tetapi dapat percaya? Pertanyaannya, mengapa penduduk Niniwe percaya? Jawabnya singkat di dalam ayat-ayat itu. Firman Tuhan yang diberitakan oleh Yunus, itulah yang mereka percayai. Yang kedua, siapa saja yang percaya? Dalam ayat-ayat ini dikatakan besar kecil. Kepada siapa mereka percaya? Dikatakan kepada Allah, Yahweh, Tuhannya Yunus, Tuhannya Israel. Bukan dewa-dewa yang mereka sembah. Apa bukti bahwa mereka percaya? Di dalam ayat-ayat ini, saudara, kita melihat ada sikap yang sangat jelas. Tua muda besar kecil, mereka melakukan puasa massal sebagai tanda berkabung, tanda pertobatan. Rupanya tradisi bangsa Israel sebagai tanda pertobatan duduk di atas debu, kemudian menaruh debu di kepala, kemudian mengoyakkan pakaian, juga memiliki persamaan dengan tanda pertobatan yang ada pada bangsa kafir pada waktu itu. Dan kalau kita lihat, ternyata di dalam pembacaan ini bukan hanya penduduk biasa, bukan hanya masyarakat umum yang besar kecil. Ternyata dalam pembacaan ini kita menerima kesan bahwa orang yang pertama-tama menerima berita itu adalah masyarakat umum, tetapi kemudian setelah berita itu sampai kepada raja, maka raja juga percaya. Dia melepaskan kemuliaannya, turun dari tahta kebesarannya. Dia menunjukkan kepercayaannya kepada berita Yunus dengan cara berkabung. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Bukti pertobatan seorang raja yang besar, Raja Niniwe pada waktu itu. Dia mengeluarkan satu dekrit supaya seluruh penduduk kota Niniwe berkabung, bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat, ditunjukkan dengan cara bersama-sama berkabung dan berseru kepada Yahweh, Allahnya Yunus. Dan di dalam pembacaan ini kita bisa melihat, saudara, apa yang dimaksud dengan pertobatan. Ada dua kali dalam pembacaan ini dikatakan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Pertobatan berarti dimulai dari hati yang sadar akan dosa. Pertobatan bukan karena sesuatu motivasi yang menginginkan sesuatu, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, atau bukan karena seruan dekrit seorang raja. Tapi pertobatan itu dimulai dari hati yang sadar akan dosa. Kemudian kita lihat, meskipun seluruh penduduk Niniwe itu berkabung, tetapi ternyata dalam pembacaan ini jelas sekali bahwa pertobatan itu juga bersifat pribadi. Yang ketiga, pertobatan itu berarti berbalik dari jalan hidup yang jahat, dari jalan hidup yang lama. Nah, ini kita perhatikan bagian ini. Maka ketika kita tiba pada ayat yang ke-10, setelah pertobatan, setelah berita yang disampaikan oleh Yunus, kemudian respon orang Niniwe, raja dan seluruh penduduk Niniwe pada waktu mereka percaya kepada firman Tuhan dan bertobat, ditunjukkan dengan cara berkabung secara massal. Maka kita lihat apa yang terjadi di dalam pembacaan ini. Ayat yang ke-10 dikatakan, maka menyesalah Tuhan. Kata menyesal, sebagaimana dalam video saya yang terdahulu, tidak dapat dipahami bahwa Allah seolah-olah berubah. Dipakai kata naham, berarti juga revenge atau compassion, satu belas kasihan. Ya. Kemudian ada
ada satu tindakan Allah. Penyesalan Allah di sini adalah sebagai responnya terhadap tindakan pertobatan Niniwe. Penyesalan Allah di sini tidak sama dengan penyesalan Allah dalam Kejadian pasal 6. Di mana Allah sendiri akan membinasakan makhluk atau manusia yang diciptakan. Tapi penyesalan Allah di sini adalah responnya terhadap pertobatan Niniwe. Penyesalan Allah adalah pembatalan hukuman Allah atas manusia. Penyesalan Allah adalah wujud keadilan dan kasih-Nya. Dengan demikian saudara, kita dapat memahami pasal yang ketiga ini menjadi berita yang menggembirakan dalam kisah kitab Yunus. Seorang hamba Tuhan yang membelot, seorang hamba Tuhan yang melarikan diri, tetapi dalam kuasa dan kedaulatannya Tuhan tangkap, Tuhan kembalikan kepada panggilan yang mula-mula. Dan kita lihat dalam kasih-Nya, dalam kedaulatannya, Dia kembali memakai hamba Tuhan ini untuk menjadi alat di tangannya. Bukan berarti dari bagian ini kita dapat membuat satu doktrin bahwa kita perlu gagal, kita perlu membelot supaya kita kemudian dipakai oleh Tuhan. Tidak seperti itu yang dimaksudkan kitab ini. Tetapi kalaupun akhirnya orang yang gagal, orang yang tidak taat itu kemudian dipakai Tuhan dalam kedaulatannya, kita lihat dalam kemurahannya juga, pemberitaan hamba Tuhan ini mendapat respon yang luar biasa dari orang-orang yang tidak mungkin secara akal dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah juga anugerah di dalam perjanjian lama. Penyesalan Allah adalah penyesalan karena ada respon terhadap berita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana seorang berdosa? Bagaimana seorang kafir? Bagaimana seorang yang menyembah dewa-dewa, berhala-berhala dapat memberi respon? Lagi-lagi, kita tidak bisa memberikan jawaban. Itulah kasih karunia dalam perjanjian lama. Pertobatan Niniwe adalah pertobatan kasih karunia. Inilah yang kita lihat di dalam pembacaan ini. Dalam pembacaan ini, kita juga bisa dapat mengaplikasikan tugas kita, ya, hanyalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri akan bekerja, dan kemurahan Tuhan yang akan menuntun seseorang untuk percaya kepada kebenaran yang kita beritakan. Pertobatan adalah pekerjaan Tuhan sendiri dalam kasih karunia-Nya. Tetapi tugas kita adalah tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita bisa melihat hal yang sangat luar biasa terjadi, yang tidak pernah kita duga, yang tidak mungkin secara akal. Tetapi bagi Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang-orang Niniwe kembali kepada Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini dapat kita pahami, dapat memotivasi kita untuk terus bergiat dalam memberitakan firman Tuhan, dan pertobatan adalah pekerjaan Tuhan. Kemurahan Tuhan, tugas kita adalah memberitakan kebenarannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini supaya terus on dan bisa memberkati lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.